Halo, selamat datang kembali dan berjumpa di video pembelajaran kali ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan ke-8 tentang dimensi 3, yaitu kita masih membahas jarak. Pada hari ini kita akan membahas jarak tentang jarak antara garis sama bidang ya. Jarak garis terhadap bidang pada dimensi 3. Nah, sebelumnya kalian sudah pernah mempelajari kedudukan garis terhadap bidang ini ya. Jadi untuk kedudukan garis terhadap bidang itu kan ada 3 garis terhadap bidang ya. Silakan kalian buka kembali materinya jika kalian lupa. Jadi kedudukannya garis itu terletak pada bidang, kemudian garis itu sejajar bidang, dan garis itu juga memotong bidang ya, atau menembus ya. Jadi ada 3 kedudukan. Nah, jika pada bidang dan memotong bidang, berarti kan tidak ada jarak di antara garis dan bidang itu. Maka kita tidak akan membahas ini, jaraknya 0 ya. Nah, kita hanya akan membahas bidang kedudukan garis terhadap bidang yang sejajar. Misalkan kan kemarin sudah Ibu jelaskan, ini ada bidang misalkan. Nah, misalkan ini ada garis G. Ini bidang U misalkan. Ya, ini keadaan sejajar mereka antara garis G dan bidang U. Nah, kita harus mencari jarak antara kedua bidang ini. Kedua keadaan ini. Maksudnya sejajar ya, garis G dan bidang U. Kita harus cari jaraknya. Bagaimana caranya? Nah, misalkan sekarang terdapat garis H dan bidang U yang tidak berpotongan. Ini kan keadaannya tidak berpotongan yang Ibu buat ya. Jadi kalau berpotongan kan tadi Ibu jelaskan jaraknya 0. Nah, misalkan seperti ini, jadi garis H-nya itu di atas dan bidang U-nya itu di bawah. Nah, bagaimana cara mencari jarak antara garis dan bidang U ini? Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama kita buat bidang yang melalui garis H dan tegak lurus bidang U. Jadi tadi kan ada garis H. Nih, garis H. Kemudian Ibu buat bidang yang melalui garis H. Nah, jadi garis H itu ada pada bidang V gitu. Nah, di mana bidang V ini juga menarik secara tegak lurus di bidang U ya. Ini siku-sikunya, ini dia. Jadi ini menembus atau memotong. Jadi V ini memotong bidang U secara tegak lurus. Sehingga karena bidang U dipotong oleh bidang V, maka kedua bidang ini akan memiliki yang namanya garis persekutuan atau garis perpotongan, misalkan di garis G. Nah, perpotongannya seperti ini kan, ya. Di sini perpotongannya. Karena kan bidang V yang merah ini, nih terlihat di sini, dia menembus bidang U. Gitu. Jadi ini garis V dan U karena berpotongan, maka memiliki garis persekutuan atau titik persekutuan yaitu garis G. Nah, itu juga merupakan kedudukan antara dua bidang ya. Kedudukan dua bidang itu ada memotong atau menembus sehingga memiliki garis persekutuan. Itu. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan? Nah, di sini kan ada garis G kan yang memotong bidang U. Maka kita hanya perlu mencari jarak garis H ke bidang U itu sama dengan jarak garis H ke garis G. Ini kan sejajar. Ya. Ini sejajar. Nah, maka jarak garis H ke bidang U itu adalah jarak garis H ke garis G. Tolong ingat kembali jarak garis terhadap garis lain pada dimensi 3 sebelumnya ya. Nah, dalam keadaan ini G dan H itu sejajar. Ya. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya Ibu akan langsung ke contoh. Diketahui kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 4 cm, tentukan jarak AB ke bidang EFGH. Nah, sini Ibu sudah siapkan kubusnya, hanya saja belum Ibu berikan nama. Jadi ini A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, rusuknya itu 4 cm. Yang ditanya adalah jarak garis AB. Nah, kita warnain garis AB ya. Garis AB itu kan di sini. Nih, bisa diperpanjang kan? Nah, dengan bidang
EFGH. Nah, kita coba bentuk bidang EFGH-nya. Mungkin EFGH. EFGH itu ada di atas ya, di bagian sini. Ini bidang EFGH. Nah, jadi bidang bagian atas ini ya, bidang EFGH. Kalau mau kalian perluas silakan. Nah, sekarang bagaimana caranya? Tadi kan ada langkah-langkahnya. Kita harus membuat bidang yang melalui AB dan tegak lurus tegak lurus bidang yang dimaksud. Nah, jika di contoh soal 1 ini, kita bisa buat bidang yang melalui garis AB yaitu pada bidang depan. A, B, E, F ya. Nah, kenapa? Karena kan ABF tegak lurus dia dengan bidang atas ya. Nih, bidang ini. Kalau misalkan kita arsir. Nah, bidang EFGH ini kan melalui garis AB kan. Nih, AB itu ada di bidang EFGH gitu loh. Nah, jika kita perpanjang lagi, dia akan menembus atau memotong bidang EFGH. Gitu, secara tegak lurus pastinya ya. Nih, secara tegak lurus. Nah, itu. Sehingga jarak antara garis AB dengan EF itu sama dengan maksudnya jarak antara garis AB ke bidang EFGH itu sama dengan jarak garis AB ke garis EF. Karena kan garis EF ini adalah persekutuan atau perpotongan antara bidang ABEF dan bidang EFGH gitu ya. Nah, di sini terlihat bahwa kita perlu mencari proyeksi titik A ke garis EF. Nah, misalkan titik A-nya ini kita tarik garis lurus ke depan. Nah, maka proyeksinya ada di titik E. Nah, sehingga jarak antara yang nomor 2, jarak AB ke EFGH itu diwakili oleh AE, yaitu rusuk itu sendiri 4 cm. Kalau kalian ingin mau menggunakan titik B, boleh. Titik B nya kita proyeksikan ke depan lurus ke titik F dia ya, proyeksi itu tegak lurus itu, sehingga jaraknya juga bisa diwakili oleh garis BF yaitu 4 cm ya. Mungkin Ibu contohkan dengan menggunakan GeoGebra. Jadi di sini Ibu sudah siapkan kubusnya. Tadi kan kubus ABCDFGH, kemudian yang ditanyakan adalah AB ke FGH. Jadi kita tarik garis AB A ke B nih. Jadi Ibu perpanjang dulu. Ini garis AB-nya ya. Jadi garis AB-nya mungkin Ibu warnain merah di sini. Nah, terus sama bidang EFGH. Kita bentuk bidang EFGH ya. EFGH. EFGH. Jadi di sini Ibu perluas maksudnya ya. Sorry. Kok gitu jadinya. Ibu warnain di atas ya. Nah, mungkin di sini ada tulisan-tulisan, itu tulisan segmennya ya. Ini Ibu tidak perlihatkan dulu agar tidak mengganggu. Nah, bidang yang merah ini adalah bidang atas ya. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita buat dulu bidang yang melalui garis AB, tapi harus tegak lurus dengan bidang atas. Nah, mungkin di sini lebih terlihat tegak lurus ya. Kalau misalkan kita buat bidangnya AB ini, AB ini. Nah, itu yang warna hitam ya. Mungkin Ibu warnain kuning mungkin atau biru. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini pasti kalau diperpanjang EF-nya
kan akan menembus bidang atas kan. Nah, secara tegak lurus dia, sehingga perpotongan antara bidang merah dan biru itu ada di garis EF itu. Sehingga jarak antara garis AB dengan bidang EFGH tadi bisa diwakili dari garis AB ke EF. Nah, garis AB dan EF ini tegak lurus, sehingga kita cukup mencari proyeksi titik A ke depannya ke garis EF. Misalkan dari A, pasti proyeksinya di titik E gitu. Apakah benar? Proyeksi itu kan siku-siku. Di sini sudah tampak dia besar sudutnya siku-siku. Nah, 90 derajat. Sehingga titik E itu merupakan proyeksi titik A ke garis EF. Maka jarak antara garis AB ke EF diwakili oleh AE. Nah, karena garis EF ini letaknya di bidang FGH, sehingga garis AE ini juga mewakili jarak antara garis AB ke bidang EFGH, seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal nomor 2. Ini soal nomor 2 maksudnya ya. Diketahui balok ABCD FGH dengan panjang AB-nya 16, BC-nya 9 dan CG-nya 12. Nah, mungkin Ibu isi nama baloknya dulu. Nah, di sini panjang AB-nya kan 16. Di sini 16 cm. Kemudian BC-nya atau lebarnya 9 cm dan CG-nya atau tingginya 12 cm. Yang ditanya adalah jarak antara rusuk FG, berarti garis FG maksudnya ya. Jadi garis FG itu ini ya, misalkan Ibu perpanjang sedikit, dan juga bidang BCHE. Bidang BCHE. Nah, tadi tercoret. Bidang BCHE. Mungkin Ibu akan warnai yang warna ungu gitu ya. BC kita hubungkan BE. Nah, jadi kalian gambar dulu bidang BCHE ya. Nih, ini BC, HE-nya di sana. Tadi kalian tinggal hubungkan saja. Nah, jadi ini merupakan bidang BCHE. Jadi seperti yang di dalam ruang itu ya. Nah, sekarang jika kita membuat bidang yang melalui FG, itu hanya bisa dibuat, misalkan kita mau buat bidang FG yang melalui FG itu bidang A, D, G, F ya. Ini misalkan kita mau buat itu di sini. Nah, tapi dia tidak akan tegak lurus ya, karena kembali lagi ke sifat segi 4 yaitu persegi panjang. Dua diagonalnya saling memotong itu tetapi tidak tegak lurus, kecuali kubus. Kubus itu kan dibentuk dari persegi. Nah, persegi itu dua diagonalnya memotong saling tegak lurus. Kalau misalkan kita bentuk bidang FG DA kan seperti ini, nanti ada garis ini. Nah, ada garis F ke A-nya. Ini tidak tegak lurus gitu. Ya, sehingga kita memiliki alternatif lain karena bidang ADGF tidak memotong tegak lurus dengan bidang BCHE gitu. Makanya kita memiliki alternatif lain ya. Misalkan saja kita ambil saja perwakilan garis di EB ya. Perwakilan garis BCHE di garis EB. Jadi garis EB itu mewakili bidang BCHE gitulah ya. Nah, kita cukup ambil satu titik di titik FG misalkan titik F. Kita tarik secara tegak lurus di sini. Ya. Nah, misalkan motongnya di titik O, maka jarak antara bidang garis FG dan bidang BCHE itu bisa diwakili oleh FO. Jadi fokus kita mencari jarak FO. Nah, kalian bisa
buktikan di sini ya, pakai GeoGebra misalkan. Ini Ibu sudah buatkan, ini Ibu sudah buatkan ini juga, kubus juga, balok maksudnya. Misalkan FG, nah kita tarik garis FG sama bidangnya tadi BCHE kan ya. Nah, mungkin biar terlihat warnanya, kita warnai putih gitu misal, bukan itu ya, mana tadi ini ya, boleh Ibu putar dulu biar gampang ngambilnya. Jadi kita warnai misalkan biru, bukan yang di bawah itu ya, hanya ngambil bidang BCHG. BC, jadi yang di dalam ini ya, agak sulit ngambil ininya biar berubah warna. Jadi ini bidangnya. Kalau misalkan kalian mau, ini dia. Nah kan BCHE kan diwakili garis BC juga bisa kan. Nah sekarang misalkan kita mau buat ambil satu titik di F atau G boleh saja, kemudian kita buat dia tegak lurus. Nah jadi di sini tegak lurusnya di garis EB ya. Misalkan kalau di GeoGebra itu diwakili oleh titik I gitu. Apakah benar di sini siku-siku? Kita ukur dulu ya. Itu F, kemudian sebentar, agak error. Nah, kita ulangi. F ke I ke B. Nah, 90 derajat dia. Ya, 90 derajat. Jadi dia tidak di tengah-tengah di sini. Karena kan seperti yang Ibu bilang tadi bahwa dua diagonal di persegi panjang tidak memotong secara tegak lurus. Ya, kita lanjutkan. Nah, berarti di sini kita harus mencari garis FO. Nah, bagaimana cara mencari garis FO? Ini kan seakan-akan seperti jarak antara titik dengan garis kan, dengan garis ya. Berarti kita harus menggunakan teorema Pitagoras dan menggunakan 3 cara seperti perbandingan luas segitiga, aturan kosinus, seperti itu. Nah, sekarang yang mana yang harus digunakan? Nah, kita harus bentuk segitiganya terlebih dahulu. Bentuk segitiganya terlebih dahulu yang memuat garis FO dan garis AB ya. Otomatis yaitu segitiga EB F EB. Nah, ini yang merah ya. Jadi BFE, siku-siku juga di F gitu ya. Jadi Ibu lanjutkan di sini, segitiganya tadi seperti ini. Tadi F di sini, kemudian di sini B, di sini E. Nah, ini jarak yang dimaksud O. Nah, EF itu kan sama dengan AB, yaitu 16 karena sama-sama menjadi panjang balok. Kemudian FB sama dengan GC, yaitu tinggi balok, yaitu 12 cm. Di sini 12. Nah, maka tugas kita cari EB-nya. Nah, cari EB dengan menggunakan teorema Pitagoras ya. EB itu adalah akar dari 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Nah, itu akan menghasilkan akar 256 ditambah 144. Itu akar 400. Akar 400 itu 20 cm. Nah, ini baru 20 cm nih ya. E ke B itu 20 cm. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Gunakanlah perbandingan luas segitiga untuk mencari F ke O gitu ya. Dimana ketika alasnya IF, maka tingginya FB. Mungkin kalau dibalik ininya,
gambarnya kalian lebih paham ya. Nah, seperti itu misalkan gambarnya. Kan siku-sikunya tadi. Nah, ini F, ini O. Ini misalkan tadi E sama B. Saya sini B-nya, di sini E-nya. Nah, tadi FE-nya kan 16. 16, FB-nya 12, BE-nya 20. Maka gunakan perbandingan segitiga, L1 sama dengan L2. L1 setengah kali misalkan alasnya FE, berarti tingginya BF. Setengah kali, kalau untuk tingginya FO, alasnya ini ya, keseluruhan, yaitu BE. BE kali FO, kita coret di sini. Nah, berarti kita akan mencari FO. FE kali BF per BE sama dengan FO. Substitusi angka yang sudah diperoleh. FE-nya 16, BF-nya 12 per BE-nya 20. Nah, silakan kalian hitung. Itu akan memperoleh nilai 192 per 20. Nah, kalau mau dijadikan desimal juga bisa, 9,6 cm FO. Nah, dah. Jadi jarak antara FG dan bidang BCHE itu adalah 9,6 cm. Seperti itu ya. Nah, mungkin Ibu akan jelaskan lagi satu contoh. Ini diketahui kubus ya. Jadi Ibu salah ketik di sini. Ini mungkin kubus Ibu gunakan. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Titik P terletak di tengah-tengah BD. Nah, Ibu namakan dulu kubusnya A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, titik P itu terletak di tengah-tengah BD. Nih, di tengah-tengah sini dia ya. Di tengah-tengah BD, ini titik P. Kemudian tentukan jarak PG. Ini jarak P ke G. Kurang lurus. Jadi ini Ibu garisnya pakai warna ini ya, P ke G, PG dengan bidang AFH kita hubungkan A ke F, kemudian F ke H, hanya ke A lagi. Nah, sama bidang ini dia. Nah, sekarang kan gambarnya kalau di GeoGebra Ibu sudah sediakan juga. Nah, ini kan titik P di bidang di tengah-tengah BD, kemudian kita bentuk bidang AFH dengan garis PG kan tadi ya. Ini dia. Jadi keadaannya seperti ini. Nah, sebenarnya dia keadaan sejajar ini ya. Nah, kalian harus ingat bidang AFH itu adalah bidang segitiga yang mempunyai garis tinggi. Garis tingginya bisa ditarik dari titik A, dari titik F, dari titik H. Ada 3 garis tingginya. Nah, sekarang PG ini sejajar sama garis tinggi yang mana? Sebenarnya kalian bisa bentuk lagi bidang di sini yang melalui garis GP dan memotong secara tegak lurus di bidang AFH ini. Nah, ini dia bidangnya. Yang warna seperti kalau Ibu klik itu gelap ya. Nah, jadi dipotong secara tegak lurus ini sebenarnya. Nah, dia memotongnya di mana? Dia memotong di titik ini, nih, tengah ini ya. Sehingga kita tarik garis titik ini, titik J kalau di sini dengan titik A kan. Nah, kalau kita tarik garis titik A ke J, maka ini jarak antara PG dengan bidang AFH itu bisa
diwakili dengan jarak antara garis PG dan garis AJ, karena AJ-nya ini kan dimuat oleh bidang AFH gitu. Kita ngambil perwakilannya gitu. Nah, jaraknya kemana? Ini kan seakan-akan seperti dua garis sejajar ya kalau kita lihat ya. Tetapi dua garis sejajar, tapi di sini kalau misalkan biasanya kita ngambil satu titik dari salah satu garis, misalkan garis PG gitu. Garis PG, misalkan garis titik P kita ambil ke, misalkan kalian nganggapnya di A gitu proyeksinya. Siku-siku enggak dia. Cara melihatnya adalah dari titik P ini kemudian ke titik A, baru ke titik J, karena kalian melibatkan titik J. Nah, lihat di sana itu bukan siku-siku. Berarti titik P ini proyeksinya di garis AJ itu bukan di titik A gitu. Nah, berarti proyeksinya itu kita bisa ngambil di, misalkan perwakilan di garis PG kita ambil titik P. Tariklah garis tegak lurus ke garis AJ tadi ya. Nah, itu dia tegak lurusnya. Apakah benar di sana tegak lurus? Kalian sebenarnya bisa membayangkan di sini. Nah, lihat di sana tegak lurusnya ya. Sehingga misalkan mau cari perpotongannya dulu. Kita cari titik potongnya dulu ya. Nah, titik potongnya adalah di M di sini. Benar tidak dia siku-siku? Coba dari P ke M, kemudian ke A boleh, ke J boleh. Nah, 90 derajat dia. Nah, sehingga titik P ini diproyeksikan ke garis AJ di titik M gitu ya. Nah, berarti untuk menyelesaikan ini kita proyeksikan titik P ke garis AF tadi ya. Nih, bentar. Nih, kalau tadi kan buat bidang, IG-nya kan motong di sini ya, motong HF. Nah, misalkan ini di titik apa misalkan? Titik Q. Nah, terus habisnya itu kalian kan tarik garis dari titik P tegak lurus ya. Tegak lurus ke garis ke garis AQ tadi secara tegak lurus ya. Ini Ibu hapus dulu. Nah, secara tegak lurus dari titik P ke AQ. Nah, misalkan memotongnya di O gitu. Maka jarak antara garis PG ke bidang FH itu diwakili oleh garis PO. Nah, bagaimana caranya sekarang mencari jarak antara PO? Ini kan seperti jarak antara titik ke garis AQ kan, titik ke garis. Maka kita hubungkan atau buat segitiga yang memuat garis PO dan AQ. Ya, kalian tinggal hubungkan saja di sini. Nah, hubungkan seperti itu. Nah, apakah di titik P-nya ini segitiga QPA itu adalah segitiga siku-siku? Iya, karena ini kan rusuk seperti rusuk kubus kan, tinggi kubusnya ini dengan diagonal sisi seperti yang kemarin Ibu bilang. Kalau rusuk ketemu salah satu diagonalnya walaupun diagonalnya setengah, dia pastilah siku-siku. Sehingga kalian bisa menggunakan segitiga QPA. Nah, ini ada ke O dia secara tegak lurus. Nah, QP ini merupakan rusuk kubus sendiri 6. Kemudian AP adalah setengah dari diagonal sisi, diagonal AC ya. Jadi dia adalah 6 dibagi 2, yaitu 3, tapi kan ada akar 2-nya ya. Nah, carilah AQ dengan menggunakan teorema Pitagoras. AQ sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 3 akar 2 kuadrat. Itu nanti akan menghasilkan 3 akar 6. Nah, ini berarti 3 akar 6. Sehingga untuk mencari PO, gunakanlah perbandingan segitiga. L1 sama dengan L2. L1-nya berarti setengah dikali, misalkan alasnya AP, tingginya PQ. Setengah. Untuk tinggi si PO kan alasnya AQ jadinya. Nah, bisa dicoret. Nah, berarti kalian fokus mencari PO dulu, dibagi AQ sama dengan PO. Silakan substitusi semua angkanya.
Mungkin Ibu lanjutkan di slide selanjutnya ya. AP dari sini ya, Ibu lanjutkan ini ya. Nih dari sini. Ya, nanti cara penulisannya ini dulu kalian buat 1, kemudian ini 2, ini 3 gitu, beserta gambarnya. AP-nya adalah 3 akar 2, PQ-nya adalah 6. Berarti 3 akar 2 dikali 6 per tadi 3 akar 6 ya. 3 akar 6 sama dengan PO. Kita coret. Nah, berarti rasionalkan 6 akar 2 kali akar 6 per akar 6, ini per akar 6. Nah, nanti akan diperoleh 6 akar 12 per 6. Ini dicoret. Sehingga yang diperoleh adalah akar 12. Akar 12 itu adalah 2 akar 3 cm. Nah, jadi jarak PG ya, jarak PG. Jadi diperoleh bahwa jarak PG ke AFH adalah 2 akar 3 cm. Seperti itu ya. Nah, sekian video pembelajaran kali ini. Nanti kita akan lanjutkan masih dari dalam jarak, yaitu bidang terhadap bidang ya. Nah, jadi silakan kalian cermati ulang lagi jika kurang paham. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih atas perhatiannya.